Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Sabrina Official, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali, dan pada saat ini bersama kita Ketua Jatman ya, Kecamatan tingkat Kecamatan Cileunyi. Juga beliau menjabat sebagai Surya Ranting NU Surya Desa Ranting. Cileunyi Kulon. Kemudian ada apa Ada itu di matannya? di Matan masih mahasiswa di Toriko di bidang kaderisasi di Jabar masih berlaku sekarang. Kalau boleh tahu apa perbedaan antara matan dengan Jatman itu? Matan itu satu lajnah dari Jatman sendiri. Jadi ada khusus bidang kemahasiswaannya dibentuk Matan. Kalau Matan itu baru, itu dibentuk oleh Maulana Habib Lutfi. Jadi kalau dulu belum ada setelah sama beliau dulu pas di Mukernas di Malang kalau nggak salah, nanti baru dibentuk sama Habib Lutfi. Termasuk untuk wilayah Jabar juga mahasiswa di Torikonya itu Matannya baru satu periode sekarang. Baru dulu pas pelantikan di kampus UIN, pernah di kampus pernah sekali acara untuk acara pelantikan Matan wilayah Jawa Barat. Kalau di Jatman Kecamatan Cileunyi atau Idara Husniah juga periode pertama. Jadi sebelumnya belum ada Jatman di wilayah Kecamatan Cileunyi belum. Padahal Cileunyi pengamal toreko sangat banyak. Gitu. Tapi belum ini. Mungkin dari sosialisasi dari pusat juga mungkin masih agak kurang. Tapi kalau yang mengenal Jatman sudah banyak Cileunyi juga. Hanya untuk menjadi pengurus masih ini. Masih asik dengan dunianya sendiri. Kira-kira dengan Akang yang setahu Akang, kita belum berkenalan. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Rasno Muhammad Arif. Kalau lahir dulu kecil namanya Surasno, karena lahir bulan Suro. Berarti orang Jawa. Orang Jawa Tulen. Pas Tulen sama ibu, karena lahir bulan Suro udah biar gampang ingatnya. Bulan nama Surasno. Tapi kenapa kok nggak kelihatan Jawa-Jawanya gitu? Jadi bahasa Sundanya, dialeknya tuh udah mantap ya. Karena kita di Sunda kan. Jadi harus bisa jadi bunglon. Aduh. Terus kebetulan ya sedang belajar belajar sedikit-sedikit kitab Jabrik itu kan belajar bahasa Sunda. Karena sekarang kalau belajar bahasa Sunda yang benar secara ilmu gitu ya, benar kata ulama, bahasanya mungkin satu-satunya hanya di kitab Jabrik. Kalau kita belajar Sunda dalam keseharian agak repot. Iya, sudah terkontaminasi. Terus bahasa juga kan tiap daerah beda. Benar. Menurut di sini sopan bahasa seperti itu, tapi di sana belum tentu. Berarti masih suka yang original ya. Original. Ayo bari ya. Siap. Wakola berarti. Yang ngarokok heula aja. Wajib. Ngerokok ada naon? Strategi. Strategi apaan? Jadi bahala teh kan susah riung teh. Ku Belanda aya riungan langsung di tewak gitu, sauna mah gitu. Tapi ngariungna du bako mah da moal. Kalau curiganya. Apalun. Jadi manfaatin anu makruh teh. Kalau yang Kang tahu di sekitaran wilayah Cileunyi ini, Jatman ini pengamal toriko apa saja yang ada di sekitar, menurut data yang akan tahu di sekitar Cileunyi itu kecamatan Cileunyi yang sudah pada tahu mungkin dari TKN itu pun yang mungkin yang sudah umum itu dua silsilah ya. Yang dari Suryalaya itu juga di Cileunyi banyak ya, jamaah Suryalaya. Kemudian dari Banten juga itu juga sudah banyak juga. Dan kemudian dari Toriko Naksabandi Khalidiyah, kebetulan yang di bawah ini Syawiyah Naksabandi Khalidiyah itu yang ini ya Kang ya. Yang bawah itu. Bawah ini Naksabandi Khalidiyah. Pusatnya di Depok. Yang mulia Buya Rashid. Tapi di sini belum dipakai untuk suluk kolwat gitu. Iya. Tapi di bawah masih ada itu. Nah kemudian di mana Cimekar juga ada itu Baitul Ibadah ya. Baitul Ibadah itu Toriko Samania. Berarti siapa ya? Syekh Yusuf Al Makassar bukan?
Iya, kalau nggak salah dulu pernah silaturahmi sekali ya. Kemudian, nah kalau untuk di sini sendiri, untuk di Surya Medar itu sendiri, itu tabarukan Amalia Naksabandia Hakoni. Apa nih? Berarti Syekh Najim ya? Syekh Nazim. Syekh Najim. Kebetulan dulu tabaruk ke Ayah Syahid Al-Falah. Dan itu tiap minggu siang ada di Kotaman Kewajikan. Sama bulanan Sadiliyah Lapanan Sabtu Kliwon. Udah lumayan banyak warnanya ya, torikohnya udah banyak. Terus Satoriyah juga Cilenya ada beberapa, tapi masih Satoriyah biasanya suka nyumput. Pengamal. Kalau Alawiyah kan kelihatan banyak nih. Alawiyah banyak ya? Banyak Alawiyah, tapi untuk apa? Untuk yang fokus ke satu torikoh Alawiyah seperti Hadadiyah itu sepertinya belum ya, masih tabarukan, karena kalau Imam Haddad itu kan bukan hanya nyusun rotibnya saja ya, tapi kitab panduan suluknya juga sebetulnya banyak juga ya, banyak kan pengamalan. Nah, itu harusnya mah lengkap, bukan hanya ngamalin rotibul Haddadnya saja, tapi juga amalia ilmunya Imam Haddad di ini ya. Nah, itu sepertinya belum ada, beberapa paling hanya kajian Risalatul Muawanah yang umum ya. Nah, baru itu untuk adab sulukul muridin sepertinya cirinya belum ya, kalau nggak salah gitu belum. Kalau boleh tahu Jatman di sini perannya ya, biar para sahabat juga mungkin lebih paham gitu ya, peran Jatman ini di bidang torikoh ini bagaimana tuh, maksudnya mengayomi, menjaga apa gimana? Kalau salah satu tugasnya itu adalah memasyarakatkan torikoh dan mentorikohkan masyarakat. Itu nanti mau pakai torikoh manapun, yang penting mutabaroh. Dan juga yang kalau torikoh yang mutabaroh itu kan hanya amaliyah wiridnya saja kan itu. Jadi silsilah gurunya jelas. Sementara untuk kajian keilmuannya mungkin dari segi fikihnya ya sangat ditekankan untuk ikut ke NU aja. Nah, dia dengan dari fikih itu menjadi salah satu dari 4 imam mazhab itu. Jadi jangan sampai keluar dari fikih yang 4 itu ya. Karena dikhawatirkan kalaupun torikohnya mutabaroh, tapi dari segi fikihnya itu di luar dari 4 mazhab itu, khawatir di masyarakat nanti ada permasalahan baru. Akhirnya jadi timbullah fitnah gitu. Padahal mah benar, amalnya benar, tapi karena masyarakat belum pada paham dengan amal ya keseharian, akhirnya jadi bahkan tidak sedikit yang menyesatkan. Neta wirina tarik aja enggak kan ya. Jadi sebetulnya mah butuh sosialisasi juga. Gitu. Masyarakat belum begitu siap mungkin kali ya. Padahal toriko sendiri itu dipandang sangat perlu kali ya, Kang ya. Sangat perlu dan harus. Toriko kan metode untuk perbaikan hati kan, mendidik hati kan gitu kan. Bahkan kalau bisa mah sebelum balik itu harus ikut toriko. Tapi karena dulu ada pemahaman ya toriko itu hanya untuk orang-orang yang sudah sepuh saja kan. Ada pemahaman seperti itu. Ini yang perlu diinikan. Ya memang ada beberapa toriko seperti itu. Kebiasaannya itu seperti itu. Kalau masih sibuk, masih muda gitu, biasanya sulit untuk karena sulit untuk istiqomahnya itu. Kadang masih banyak pekerjaan sehingga khawatir mau ikut torikoh, takut nggak bisa ngamalin, nanti takut malah jadi kena azab kena hukuman gitu kan. Padahal mah tidak, karena para mursyid torikoh itu sangat bijak dan sangat mengetahui keadaan kita. Kemudian kan ada juga ya kesan masyarakat bahwa torikoh itu seakan-akan melarang kemajuan ya. Melarang, seakan-akan menyuruh miskin, padahal tidak seperti itu ya. Tidak. Kalau kita lihat dari menakib Syekh Abu Hasan Sadili, itu kan rumahnya dari emas, dindingnya dari emas. Beberapa ini tokoh tasawuf itu ada yang justru sampai rumahnya itu dindingnya pakai emas itu. Itu ada beberapa ini torikoh. Jadi
apa ya, meletakkan dunia di tangan gitu, bukan di hati. Bukan di hati. Hati mah rumah Allah. Masya Allah. Gitu kan. Justru kalau sudah bersih hati, mungkin dunia juga suka ya sama Akan kita. dipergunakan. Oh, Nah, salahnya dipermudahkan, kita, sahabat. kan apa? Kita mencari dunia bukan memanfaatkan dunia. Ah, Padahal harusnya kita memanfaatkan dunia. Salahnya kita diantaranya kita mencari uang, padahal harusnya memanfaatkan uang. wah. Ya, ya. Akang sendiri, kalau ngomongin soal torikoh, udah berapa tahun ya Akang menyelami dunia torikoh ini? Dan torikoh apa saja yang sudah Akang pelajari? Ya, tabarukan saja, masih Tabarukan. tabarukan karena merasa belum bisa istiqomah gitu kan. Nah, Jadi setiap beat tarekoh juga biasanya langsung minta izin ke mursyid itu, langsung menyadari bahwa saya belum bisa istiqomah. Makanya mohon begitu setelah beat biasanya langsung minta rukhsah, iya. minta keringanan bahwa ya, karena mungkin saya belum bisa istiqomah, jadi mohon keriduan guru, mohon jangan dihukum. Maklum belum ini. Nah, makanya dengan cara seperti itu ya kita jadi tidak takut untuk ikut tarekoh. Yang penting mah kesadaran kita. Jangan sampai itu dengan takut belum istiqomah akhirnya nggak mau ngamalin, nggak mau ngalap barokahnya kan. Nah, itu ya tidak perlu kan gitu. Kalau dari kecil dulu kebetulan nenek marhumah dulu itu pengamal sadilia. Jadi udah sering dilatih tirakat sama nenek dulu. Alhamdulillah. Puasa gitu dah ini. Jadi keluarga semua dulu pengamal juga ya? Ya sebagian kalau nenek iya, kalau kakek belum. Ya. Nah, kakek dulu ceritanya sering kalau sore itu nasihatin suruh ngaji itu, mumpung sekarang mah sudah merdeka ngaji bebas kan gitu. Kalau kakek mah dulu boro-boro ngaji, mau sholat aja bingung gitu kan, sarung bajunya pakai karung goni zaman pra kemerdekaan kan. Jadi kadang malah bingung, pingin sholat tapi tidak bisa menutup aurat kan. Dulu pas ketika penjajahan kan luar biasa. Ya. Kadang bajunya pakai karung goni yang banyak tumilan. Sholat malah jadi pas-pasan gitu. Tapi ya, alhamdulillah setelah kemerdekaan itu mau ngaji pun mudah kan gitu. Mau ikut tarekoh juga semakin kesini itu tarekoh semakin mudah. Nah, gitu kan. Kira-kira buat para sahabat yang masih mungkin pemahamannya masih kurang tentang torikoh, secara singkat saja, Akang bisa tidak membantu para sahabat ini untuk menjelaskan torikoh itu apa sih dan bagaimana sih, terus hukumnya bagaimana, biar sahabat Sabrehna Official ini bisa paham. Dan mungkin ada yang tadinya ragu-ragu untuk masuk torikoh kan, kalau sudah tahu jelas mungkin tidak lagi ragu-ragu, mungkin seperti itu. Kira-kira bagaimana jawaban Akang? Ya, dalam apa namanya, kita kan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Jadi tugas tarekoh itu adalah mengihsankan kita, hati kita kan gitu. Kalau dan sementara ibadah kita tertolak kalau hati kita kotor kan. Hati kita tidak ingat pada Allah. Sholat kita kalau hati kita lalai juga kan justru. Jadi sebenarnya tidak terkotak-kotak ya? Tidak terkotak-kotak. Ya, jadi maksudnya satu paket. Kan ada yang bilang kayak gini nih Kang, kayak kemarin aja, tapi ini tidak menyebutkan nama ya. Ada sebagian orang yang mengatakan, jangan dulu masuk torikoh, ngaji itu jangan dulu tinggi-tinggi, udah masalah toharoh aja dulu. Ada yang bilang seperti itu. Ya mungkin benar, tapi kan seolah-olah mendiskreditkan mungkin kayak gitu ya. Jadi sebenarnya padahal itu satu paket ya. Satu paket itu. Dan memang toharoh itu harus benar gitu kan. Tapi toharoh bisa benar ketika tauhidnya juga benar. Jadi berarti saling melengkapi. Saling melengkapi, nggak bisa satu-satu, harus maju bareng gitu. Nggak bisa misalkan punya handphonenya aja nggak ada sinyal, bisa. Ya, betul. Ada sinyal nggak ada baterai. Logis bos, logis benar. Gitu. Jadi antara tarekoh ya ibaratnya seperti itu. Ibarat mungkin sinyal atau kuota lah. Iya benar. Gitu. Kita banyak HP nih, nggak ada wifi, nggak ada sinyal, nggak ada kuota, buat apa bos? Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi
nggak cukup dengan membanggakan handphone yang bagus. Benar. Kalau tidak ada kuota. Kuota. Nah, makanya mending HP rada jadul. Nah, Tapi hurung gitu. tapi nyano HD Tapi mah bener. HP na HD. Tapi bener HP-nya, sadasa HP-an. Sadasa HP. HP budak di pulsaan ge moal bisa. Nah, benar. Jadi dalam fikih demikian fikih walaupun ya apa yang penting benar gitu ya. Tapi juga harus diisi dengan thariqahnya. Nah, buat Akang nih, maaf ya kalau terus nanya, biarin lah, nggak apa-apa ya, diwawancara, anggap aja artis ya. Udah jadi artis. Udah jadi artis. Ini secara yang kita rasain nih, kelas-kelas kita aja gitu. Apa ya manfaat yang Akang rasain bedanya yang begitu signifikan sebelum dan sesudah Akang mengamalkan thariqah? Ya. Kalau di thariqah kan ada bahasa, ada istilah robitoh ya. Robitoh itu hati kita senantiasa ingat terhadap guru, ingat terhadap wajah guru, dan sadar bahwa kita itu senantiasa dipantau oleh guru kan. Itu dalam robitoh. Nah, sementara kita harus ingat terus pada Allah, sementara akal kita mungkin nggak sampai. Iya. Ingat Masih kepada diperlukan banyak media, faktor karena lain kita ya. masih di alam, masih Iya. di dunia kan gitu. Iya. Kadang mata kita melihat sesuatu yang dohir kan gitu kan. Nah, sementara kita membayangkan Rasul sendiri Belum sanggup ya. belum sanggup gitu, nggak bisa diibaratkan oh seperti ini, susah kan gitu Iya. kan. Nah, tapi kan ketika kita punya mursyid kan kita bisa membayangkan wajah mursyid kita, yang mana mursyid kita itu pernah memandang wajah gurunya, dan gurunya itu terus pernah memandang sampai pada para Nabi sahabat Muhammad, dan pernah pada ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi ini sebagai ini. Kalau kita nggak bisa belanja langsung ke pabrik, ya harus ke distributor, Nah, ke yang agen. terpenting sanadnya itu. Nah, yang penting jelas, jangan sampai kita beli misalkan contohlah air mineral merek apa gitu, tapi belinya bukan di warung yang jelas belanjanya di mana kan. Jangan seperti itu kan. Kemudian masalah ini, masalah thariqah itu, enggak, setahu kita kan ini banyak banget macamnya, macamnya thariqah. Kalau yang Akang tahu, mungkin bisa dibagikan kepada sahabat Saprina Official ini, yang Akang tahu saja sekarang, yang dianggap resmi mungkin ya, dianggap mutabaroh itu ada berapa? Jadi Jatman? ada yang mutabaroh tapi juga belum tergabung di NU. Oh, ada juga. Kalau yang Jatman itu yang mutabaroh dan juga tergabung di NU. Kan bisa saja ada mungkin saudara kita yang mungkin pesantrennya di luar negeri, gitu kan, thariqahnya mutabaroh gitu. Mutabaroh. Gitu kan. Tapi mungkin dari fikihnya mungkin karena negara sana beda, gitu kan, tapi belum tergabung di NU gitu ya, di Nahdien itu. Kalau yang sudah tergabung itu dulu pada saat deklarasi Jatman itu ada 45 kalau nggak salah. 45. Makanya dalam logo matan itu ada tumpukan kitab gitu ya. Yang itu sebenarnya simbol 45 thariqah itu diwadahi dalam satu itu. Berarti ada satu garis bawah ya, ada satu garis bawah di sana berarti. Thariqahnya boleh macam-macam, tapi urusan fikihnya harus dari salah satu madzhabul arba'ah itu ya. Iya, itu bedanya kan ada thariqah yang mutabaroh saja, ada juga yang sudah mutabaroh dan NU. Gitu kan. Jatman kan Jami' Hadits Thariqah al mutabaroh an-Nahdiyah. Gitu kan. Jadi memang ada beberapa gitu. Mutabaroh, halus sunnah. Fikihnya sama, tapi ada juga yang belum tergabung di NU. Akhirnya kadang suka ada permasalahan walaupun kecil gitu kan. Karena ya kalau di luar negeri kan wajar kalau misalkan tidak mempelajari tentang kebangsaan Indonesia kan. Kalau kita mungkin pesantrennya itu di luar negeri, mungkin tidak mempelajari sejarah Indonesia, terus tidak mempelajari dakwah di Indonesia itu seperti apa. Nah, ya mungkin tentang materi kebangsaannya itu kenapa harus digabung dengan di NU gitu kan. Berarti Jatman sendiri banyak tugas ya, salah satunya harus tahu ini sanadnya benar apa tidak gitu ya. Sanadnya mutabaroh apa tidak, kemudian dari fikihnya seperti apa, apakah keluar dari 4 mazhab tersebut atau tidak kan. Dan mungkin kan suka ada nih dalam di suatu daerah, padahal thariqahnya mungkin secara sanad, secara silsilah itu benar,
tapi kadang masyarakatnya mungkin belum paham hingga akhirnya disesatkan ataupun dianggap dolalah ya kayak gitu. Berarti Jatman di sana harus berperan mungkin. Harus berperan di situ. Di situ perlu ininya gitu. Harus bisa memasyarakatkan Toriko. Nah, gitu. Jadi jangan kaku. Karena kadang dulu kata ayah itu penyakitnya ahli Toriko ya terlalu asik dengan kesendiriannya itu. Ya jika kaing gitu. Gitu. Terlalu asik gitu kan. Biasanya itu penyakit salah satu ininya. Gitu. Hanya terus juga ada apa? Eksklusifnya seolah-olah gitu. Itu biasanya itu seperti itu. Makanya kenapa kita gabung di NU. Kalau gabung di NU itu tentang kebangsaan juga lebih luas, karena bangsa ini kan didirikan juga oleh para pendiri NU dulu kan gitu kan. Lagian memang hari gini memang sudah sepantasnya kita untuk punya wadah ya. Ya itu. Jangan kalah sama ormas-ormas yang lain kan. Ya. Nah, kan banyak ormas-ormas tuh yang mungkin ya maksudnya bukan di bidang agama ya. Jadi persatuannya itu kan kalah sama mereka. Ya. Apalagi sama persatuan Bang Emo kan lebih kalah lagi kita. Nah, itu. Nah, kenapa harus di NU? Kenapa tidak dengan ahli Toriko dengan masjid yang lain, dengan organisasi yang lain? Atau misalkan berdiri sendiri gitu atau berdiri sendiri ya. Kalau di NU kan segala ilmu sudah ya lengkap lah di situ. Kesanahnya ya. Kesanah keilmuannya sudah lengkap ya. Dan sudah maksudnya ya daripada kita beribadah kurang nyaman gitu, dengan berjamaah di NU kan kita lebih aman karena sudah banyak yang memahami cuma ada NU amalnya gitu. Jadi intinya apabila ada sahabat yang mau sharing atau ngobrol-ngobrol tentang Toriko bisa datang ke sini ya Kang? Oh silakan, dengan senang hati. Karena ya sambil saling belajar, saling karena sesama pengamal Toriko itu ya disebutnya itu saling memberikan tarbiyah sebetulnya, saling mendidik gitu, sesama ini mah gitu. Ya kan yang terpenting pada saat ini masih banyak orang yang mengecam sama Toriko. Ya. Nah, ini kan ada juga orang yang sebetulnya udah ada panggilan untuk masuk Toriko. Hanya mungkin mereka belum tahu persis, belum mengenal lebih jauh. Ya. Jadi maksud saya apabila ada orang yang ingin mengenal dunia Toriko, mungkin data-datanya kayak gitu. Ya. Bisa ditanya ke sekretariat Jatman di sini ya? Bisa di sini. Ya sementara karena belum ini, tapi silahkan. Misalkan mau selamanya juga di sini nggak apa-apa. Karena memang ini pesantren ini ya karena buah daripada amalia Toriko sendiri kan. Nah, gitu. Jadi bisa kita lihat sahabat. Nah, ini adalah pesantren Surya Medar An-Nahdiyah. Nanti cerita sedikit tentang. Nah, jadi ini dari tahun berapa Kang berdirinya ini pesantren? Kalau kegiatan dulu mulai 2015. 2015. Bangunan sini mulai 2015. Gitu. Berarti sampai sekarang udah 5 tahun 6 tahun ya? Ya 6 tahun. Kalau kalender ini. Tapi kalau secara organisasi secara lembaga besok bulan Mulut sudah milad ke-8. Karena dulu sebelumnya di rumah rutinan majelisnya di rumah dulu di Permata Biru. Dan karena kita nggak leluasa kan untuk majelis di tengah komplek perumahan yang mayoritas tetangga itu pada sibuk kalau siang malam perlu istirahat gitu kan. Nah, kalau di sini kan leluasa mau kegiatan sampai jam berapa juga 24 jam nonstop. Nah, gitu. Berarti di sini bukan hanya KBM ya, bukan hanya kegiatan ta'lim juga, tapi di sini juga dipakai sekretariat sementara untuk bisa selamanya nggak apa-apa. Ya. Jatman gitu, sekretariat Jatman, Kecamatan Cileunyi gitu. Malah barokah ya. Ya. Kemudian kegiatan apa saja nih yang sudah berjalan di sini selama 6 tahun ini? Kalau di sini ya kegiatannya masih mungkin tugasnya yang ini ya, masih karena tempat belum begitu layak gitu ya. Jadi untuk kegiatan juga masih sangat terbatas. Khawatir kalau misalkan tempat nggak layak malah takut ada apa-apaan gitu kan. Ya anak banyak yang main, kalau tempatnya masih ini kan justru
ya, riskan rawan gitu masih ini. Untuk kegiatan ya majelis tiap hari Minggu siang itu kajian sama sikir toreko naksabanya hakoni. Kemudian yang bulanan tiap Sabtu Kliwon pagi itu amalahnya pakai toreko Sadilia. Nah, kebetulan yang ngalap barokah juga dari toreko Sadilia, dari kecil nenek juga pengamal itu. Nah, kemudian itu sanatnya dari kampung halaman gitu kan. Dari Romo Kiai Tefur di Mangungan itu, Romo Kiai Tefur dari lanjutkan kakaknya dan ayahnya Kiai Abdul Aziz, Romo Kiai Abdul Aziz. Romo Kiai Abdul Aziz itu dari Mbah Kiai Ahmad Haiti di Sikeris Tambak masih Banyumas. Mbah Kiai Ahmad Haiti Sikeris dari Mbah Kiai Haji Ibrahim masih Sikeris. Mbah Kiai Haji Ibrahim dari Syekh Nahrawi Mekah. Kalau sudah ke Syekh Nahrawi Mekah kesananya mungkin sudah banyak yang ini. Syekh Nahrawi Mekah itu asalnya dari Purbalingga, jadi masih dari Banyumas dulu. Itu dari untuk amaliyah untuk Sabtu Kliwon. Kalau ini nih masalah santri mungkin, apa sudah ada berapa, atau apa misalkan jika ada sahabat nih yang mau ikut mondokin anaknya di sini gitu, kira-kira ada syarat-syaratkah yang mungkin diajukan sama Kang? Ya, syaratnya asal niatnya betul-betul saja. Karena untuk asrama sekarang masih sedang pembangunan, ya mudah-mudahan bisa segera bisa ini rampung gitu ya. Dan ya sambil nunggu, baru bentar lagi nunggu 40 tahun dulu usianya. Masih terlalu muda, juga masih sedang banyak belajar, apalagi di Cileunyi kan saya pendatang gitu kan, jadi harus paham dengan metode dakwah para kiai terdahulu gitu kan. Kita nggak bisa keluar dari pakem ya, rel mereka gitu kan. Mereka, gitu. ya. Kita hanya melanjutkan saja, generasi sekarang tinggal melanjutkan saja gitu. Jadi masih banyak belajar masih. Tapi alhamdulillah kalau untuk yang ngaji masyarakat sekitar masih fokus ke masyarakat sekitar dulu untuk beberapa tahun ini, karena jangan sampai ketika nanti ya santri dari luar banyak yang mukim, sementara warga sekitar nggak keurus. Iya benar, gitu benar, kan? benar. Jangankan keurus, kenal juga enggak kan, jangan. Makanya tahun-tahun sekarang masih fokus ya saling silaturahmi ke masyarakat sekitar gitu, tokoh-tokoh gitu, supaya kita mengenal dan bisa sayang ke semuanya. Karena kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Gitu. Kalau sudah sayang mah wah gampang. Kita ngelanjutin Kang sedikit. Oh, iya. Kalau sejak tadi kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, kira-kira kalau secara legalitasnya bagaimana tuh ini pesantren? Barangkali aja ada yang mau mondok di sini tapi pengen tahu juga masalah legalitasnya seperti apa. Alhamdulillah kalau dari segi legalitas memang untuk perizinan pesantren cukup sulit ya. Dulu dari 2015 langsung pengajuan juga, karena dulu ada persyaratan harus sudah berjalan 2 tahun. Nah, hanya kemarin terus dilanjutkan perizinannya dan alhamdulillah sekarang sudah diakui, ya, sudah ada piagam statistik untuk pesantren ya, Surya Medar An-Nahdiyah. Kalau dulu hanya Surya Medar saja. Nama dari Buya itu hanya Surya Medar. Nah, Surya Medar itu apa? Terus kenapa sampai dibubuhi An-Nahdiyah? Nah, sekilas saja. kalau Surya Medar mah ya cahaya memancar gitu. Memancarkan gitu kan. Memancarkan cahaya ya. Ya, jadi ngarah ke rumut. gitu. Tapi memancar, matahari memancarkan gitu. Jadi jadi kita harus belajar juga ke matahari, hanya memberi tak hanya berharap lakukan TK. Tapi lamun aja mau ditolak. Gitu. Jangan. Gitu. Kan ada peribahasa non minta ulah dibere komo. Non istilahnya bahasa Sunda teh. Naon? Ya istilah gitulah. Jadi kalau kita minta mah jangan gitu. Tapi kalau misalkan tong nolak. gitu nggak boleh. Non istilah Sunda teh. Nah, dulu sama Buya Rahimudin Sukabumi dikasih. Nah, kebetulan awal melanjutkan perjuangan bikin pesantren itu dari sana dulu. Ketika Buya sedang haji bersama Solek, suruh
diadoh di kamar masjid, langsung dikerem 10 hari. Diadoh, alhamdulillah dapat isaroh yang cukup baik kata beliau. Akhirnya suruh mulai bikin pesantren. Dulu konsultasi ke Buya, kita mau melegalkan, udah namanya Surya Medar saja gitu. Karena sama Buya dulu dijuluki Raden Surya Medar di wayang gitu ada. Kenapa itu dibubuhi anak dia? Nah kemarin itu sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu, sebelum pengajuan ulang izin pesantren itu, mimpi pesantren ini diresmikan oleh Pak Jokowi, oleh Presiden. Nah, di mimpi itu Pak Jokowi sedang mau tanda tangan prasastinya itu, nanya, saya ini pesantren apa namanya? Surya Medar An-Nahdiyah Pak. Oh ya, saya tanda tangan ya. Nah, akhirnya pas kemarin pengajuan lagi, udah kita tambahkan namanya jadi Surya Medar An-Nahdiyah gitu. Jadi biar ini ya, apa? Biar mungkin itu petunjuk kan, mudah-mudahan itu menjadi, dan ya kita harus bangkit kan, Surya Medar harus bangkit. Setelah beberapa tahun yang lalu mungkin saya cukup sedih mau melanjutkan perjuangan atau tidak, itu kan cukup sedih. Ayah sudah galau. Jadi ganti sekelas ustadznya mau galau. Nah galaunya ya ketika guru-guru kita telah mendahului kan, dulu Habib Mu yang beliau itu sangat dukungannya luar biasa gitu kan. Awalnya bangun awal di sini itu dulu dengan Habib Mu, support dukungan dari beliau, nasihat-nasihat dari beliau, bimbingan beliau gitu kan. Ketika ini belum selesai, masih dalam proses, ternyata beliau sudah duluan. Nah kemudian Simbah di Wonosobo juga, Pesantren Sultan Agung juga sudah meninggal kan. Kemudian ditambah lagi dulu Kiai juga Abdussalam di Sokarajo juga meninggal juga. Tambah lagi Ayah Syahid di Al-Falah. Jadi sudah saatnya Akang ini untuk fighter. Ya itu, jadi ya maka harus bangkit itu. Makanya harus harus bangkit itu. Jangan terus kayung yun. Jangan terus galau. Mudah-mudahan menjadi doa biar kita semua bangkit gitu. Ya. Kita sedang berusaha untuk bangkit kan gitu. Nah begitu sahabat, banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik dari obrolan kita, ngopi kita kali ini. Dan bagi sahabat yang mau minat ngobrol-ngobrol sharing tentang ilmu agama atau tentang Jatman, tentang Toriko, atau mau mondokin anaknya di sini, bisa di Surya Medar, bisa dihubungi di alamat lengkapnya. Alamat lengkapnya Jalan Nyalindung Manjah Berem, nomor 106. Nyandung tambah tentrem. Enggak ikutan. Jadi jalan Nyalindung Manjah Berem, karena yang sebelah ini sudah beda desa. Karena kampung Nyalindung, kalau sini kampung Manjah Berem itu. Jadi jalan Nyalindung Manjah Berem nomor 196, RT 2 RW 4, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah sudah terkenal ya, nggak akan sulit masuk ke sini ya. Sudah cukup ini. Jadi Google Map juga sudah. Terakhir Kang, mohon buat para sahabat agar akan menyarankan jamaahnya untuk subscribe, like, share, kemudian notifikasi loncengnya, biar Sabrehna Official ini bisa ikut An-Nahdiyah, bisa ikut bang. Ya mudah-mudahan ya ini. Jangan lupa untuk semuanya gitu. Terus subscribe Sabrehna ya. Ya Sabrehna Official. Sabrehna Official. Jadi biar lebih ikut bangkit juga. Kebetulan banyak ilmu dari Jawa gitu. Jadi salah satu kalau di permainan bola tuh kiper. Jadi kalau ada bab ilmu yang mungkin saya kurang paham atau kita yang mungkin masih perlu ini, tinggal nanya ke beliau. Ya tawadu ya. Bagi-bagi tugas. Untuk sesi kali ini rasanya dicukupkan dulu sekian. Ya kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.